Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Anggi Alki Pratama. Dan saya Mutiara MY. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang filsuf muslim yang bernama Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Menjelajah alam pikiran, berkenalan dengan filsafat. Filsafat adalah cabang pengetahuan yang mencoba untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, etika, keberadaan, manusia, dan banyak lagi. Video ini akan sedikit mengulas sejarah filsafat, bidang-bidang utama dalam filsafat, dan pentingnya filsafat dalam pengembangan pemikiran kritis dan refleksi diri. Ilmu filsafat adalah upaya manusia untuk memperdalam pemahaman tentang dunia dan kehidupan kita di dalamnya. Filsafat melibatkan pemikiran kritis, analisis logis, dan refleksi mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendasar. Melalui filsafat, kita dapat memperoleh wawasan tentang hakikat manusia, moralitas, pengetahuan, kebenaran, dan penjelasan mengenai keberadaan itu sendiri. Sejarah filsafat mencakup perkembangan pemikiran filosofis dari zaman kuno hingga zaman modern. Filsafat bermula di Yunani kuno dengan para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selama berabad-abad, pemikiran filsafat meluas ke berbagai budaya dan tradisi. Filsafat modern ditandai dengan karya-karya tokoh-tokoh seperti René Descartes, Immanuel Kant, dan lain-lain. Bidang-bidang utama dalam filsafat, yang pertama metafisika, kedua epistemologi, ketiga etika, keempat logika, dan yang kelima estetika. Filsafat memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran kritis dan pemahaman mendalam tentang dunia dan kehidupan kita. Melalui filsafat, kita belajar untuk mempertanyakan asumsi, menganalisis argumen, dan mempertimbangkan implikasi dari pandangan kita. Filsafat juga memperkaya kemampuan kita dalam memahami nilai-nilai moral, merenungkan makna hidup, dan mempertimbangkan perspektif. Ibnu Sina, pengembangan pemahaman tentang keberadaan alam semesta. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afshana dekat Bukhara, Transoksiana pada tahun 370 Hijriah. Ia mempunyai kecerdasan dan ingatan yang tinggi. Pada 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran, dan ketika berusia 16 tahun, ia menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat. Bahkan ilmu kedokteran pun ia pelajari secara otodidak. Ibnu Sina lebih dikenal sebagai Avicenna. Ia wafat di Hamazan pada tahun 428 Hijriah di usia ke-57 tahun. Ibnu Sina selama hidupnya telah menghasilkan banyak karya seperti Asy-Syifa, An-Najah, Al-Isyarah wa Tanbihah, Al-Qanun fi Atib, Al-Hikmah Al-Arudiyah, dan lain sebagainya. Pemikiran Ibnu Sina yang paling dikenal adalah teori emanasi. Teori ini banyak mempengaruhi filsuf-filsuf dan cendekiawan setelah Ibnu Sina. Ibnu Sina menggunakan konsep ini untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dan realitas lain yang lebih rendah. Kata emanasi berasal dari bahasa Latin yaitu emanare, yang berarti memancar. Secara sederhana, teori emanasi Ibnu Sina menyatakan bahwa alam semesta berasal dari substansi yang murni, yaitu Allah. Emanasi merupakan proses di mana keberadaan Tuhan atau substansi yang murni ini menyebar atau memancar ke berbagai bentuk dan tingkat eksistensi yang lebih rendah. Ibnu Sina percaya kalau Allah adalah substansi yang paling sempurna, sedangkan alam semesta dengan segala keberagamannya adalah hasil pancaran dari keberadaannya. Proses ini membentuk hierarki keberadaan, di mana semakin rendah tingkatnya, semakin jauh pula dari kesempurnaan dan keberadaan asalnya. Teori emanasi menjelaskan bagaimana proses kejadian alam semesta ini digambarkan ketika suatu masa di mana pada saat itu tiada keberadaan lain selain Tuhan, dan dikarenakan hanya ada Tuhan, maka berpikirlah aktivitasnya. Ketika Tuhan memikirkan dirinya, maka terciptalah akal pertama, dan ketika akal pertama ini memikirkan dirinya dan Tuhannya, maka timbullah akal kedua dan langit pertama. Ketika akal kedua memikirkan dirinya, Tuhan, dan akal pertama, maka lahirlah akal ketiga, dan seterusnya sampai akal ke-10. Melalui teori emanasi inilah Ibnu Sina mencoba menjelaskan hubungan antara Tuhan dan alam semesta yang beragam.
Alam semesta dan segala sesuatu adalah hasil emanasi dari Tuhan. Dengan demikian, alam semesta merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan. She done cut me off from a good love.